Shalom, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di awal bulan Maret 2022 ini. Kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, Engkau berikan kemampuan untuk kami melewati berbagai tantangan hidup sepanjang 1 minggu ini. Kini saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memimpin kami dalam pemberitaan ini. Kiranya Tuhan juga akan menaungi dengan kuat kuasa Tuhan, baik kami yang akan mendengarkan maupun juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita semua. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, memiliki tujuan hidup yang jelas akan menolong seseorang hidup dalam keteraturan. Pertanyaannya adalah, sudahkah memiliki tujuan hidup yang jelas? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, jelas Dia memiliki tujuan, yaitu mengasihi umat manusia. Untuk menyelesaikan, untuk menuju kepada tujuan tersebut, Yesus memiliki strategi dalam tindakan-tindakannya. Pertama, Dia mengamati sekelilingnya, kemudian menjumpai orang-orang yang memang siap untuk dijumpai. Kemudian Tuhan Yesus mengajar mereka, mengajak dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Dia juga memberikan pertolongan, mendampingi orang-orang yang tersisihkan, menguatkan orang-orang yang sedang lemah. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan sesuatu, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Selain itu, Tuhan Yesus juga rela berkorban demi orang banyak. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, ada satu lagi strategi yang dilakukan Yesus, yaitu mengatasi godaan dengan firman Tuhan. Ternyata iblis pun tidak kalah pandai untuk menggagalkan rencana Allah dalam rangka mengasihi umat manusia.
Kita lihat dalam pembacaan kita tadi dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Setelah peristiwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap pribadi Yesus, lalu ada sebuah pernyataan yang terdapat dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-22 bagian B yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Setelah peristiwa itu, Lukas menulis dengan jelas bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kemudian dibawa ke padang gurun dan tinggal di sana selama 40 hari lamanya dan tidak makan. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi seperti itulah iblis mulai menjalankan strateginya untuk menggagalkan rencana Allah. Iblis tahu bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi untuk melakukan perkara-perkara besar. Maka iblis menyuruh supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Hal ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa strategi yang dilakukan oleh iblis untuk menggagalkan rencana Allah adalah supaya Yesus menyalahgunakan kuasa ilahi yang ada padanya. Namun Yesus mampu dan Yesus bisa melawan godaan tersebut dengan mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan roti saja. Untuk cobaan yang pertama, Yesus menang. Kemudian iblis tidak mundur. Dia memakai strategi yang kedua, yaitu dengan menawarkan konsep kerajaan Allah sebagaimana yang tertulis dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Iblis memperlihatkan kepada Yesus tentang kerajaan dunia, dan semua itu seolah adalah miliknya, sehingga jika Yesus mau menyembahnya, maka semua itu akan diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, ada kalanya kita juga bisa membaca penggalan ayat ini. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Seolah-olah ayat 6 ini adalah perkataan Tuhan. Ketika kita tidak teliti dalam membaca, hanya membaca penggalan yang tertulis di media sosial, lalu kita katakan amin, sementara kata itu adalah kata dari iblis. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Mana tahu ternyata kita ditawarkan tentang konsep kerajaan Allah, tetapi yang sesungguhnya adalah kerajaan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali Yesus menangkis cobaan itu dengan mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus tidak perlu berdebat, tidak perlu mencari-cari alasan, tetapi Yesus tahu firman yang harus disampaikan, firman yang harus digunakan untuk melawan strategi iblis tersebut. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, lalu strategi iblis yang ketiga adalah terdapat dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di mana Yesus ditawarkan jalan pintas untuk menjadi Mesias. Di sana dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan cara ini, ketika Yesus mau menuruti apa yang diperintahkan oleh iblis, maka Yesus pun akan mendapatkan pengakuan secara umum bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ini bukan cara yang Tuhan telah berikan, bukan strategi yang Yesus miliki untuk menyelamatkan manusia, tetapi ini merupakan jalan pintas yang ditawarkan. Jawaban Yesus atas strategi iblis
dalam rangka menggagalkan rencana Allah cukup singkat dan sederhana. Yesus mengatakan, ada tertulis, ada firman. Yesus tidak perlu berdebat dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun Yesus menggunakan firman Tuhan untuk memberikan jawaban, untuk menangkis pencobaan-pencobaan yang datang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, saat itu Yesus menang, karena pada akhirnya iblis mundur. Namun kita lihat pada ayat yang ke-13 bagian B dikatakan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Itu artinya bahwa iblis tidak berhenti sampai di situ. Dia masih menunggu waktu yang tepat, waktu yang baik untuk dapat melancarkan strateginya menggagalkan rancangan Tuhan. Hal itu juga terjadi kepada kita. Hari ini kita bisa berhasil mengatasi tantangan hidup, cobaan yang datang kepada kita, tapi belum tentu dengan hari esok. Yang patut dan harus kita pegang adalah untuk menghadapi tantangan hidup, untuk menghadapi cobaan-cobaan yang datang kepada kita, untuk menggagalkan tujuan hidup kita yang berpadanan dengan tujuan Bapa, maka kita harus menggunakan firman Allah untuk memberikan tangkisan-tangkisan tersebut, untuk melawan cobaan-cobaan tersebut. Oleh sebab itu, kita harus rela dan kita harus rajin membaca firman Tuhan. Lalu kita harus rajin juga berdoa supaya kita beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan ini, supaya tujuan hidup kita yang selaras dengan tujuan Bapa tidak terhenti, tidak gagal, tetapi terus akan berlanjut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, iblis tidak akan pernah berhenti menggodai, mencobai kita. Bahkan cara yang dia pakai pun begitu lembut, begitu enak, begitu nyaman didengarkan. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus memiliki hikmat dan memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga kita tahu apakah ini datang dari iblis yang akan menggagalkan tujuan hidup kita yang sudah selaras dengan tujuan Bapa. Firman Tuhan harus menjadi pegangan untuk menuju kemenangan. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan hidup, maka rajinlah membaca Alkitab dan merenungkannya. Mulailah membuat jadwal pembacaan Alkitab, 1 hari 1-2 pasal. Kemudian berdoa secara pribadi. Lalu buatlah jadwal untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa ketika hari ini kita berhasil, kita menang, tetapi belum tentu untuk hari esok. Oleh sebab itu, dengan selalu berjaga-jaga dan waspada, dengan tetap membaca firman Tuhan dan berdoa, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa iblis tidak akan pernah berhenti menggodai, mencobai orang-orang percaya untuk jatuh di dalam dosa. Karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan hidup kami, dan kami akan selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Mau bersahabat lebih akrab lagi, agar kami tahu dan kami bisa mengatasi tantangan-tantangan atau cobaan-cobaan hidup yang datang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.